Ini adalah bagian pertama touring kita menuju ke Pangalengan, Bandung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita udah di titik kumpul pertama. Tinggal nunggu Mang Hamdan. Ini di Atria Coffee. Teman-teman udah komplit semua nih. Ada Pak Redi, ada Pak Wahyu, ada Pak Yadi, ada Pak Dedi. Jadi nanti kita menuju ke jemput teman kita, Pak Dali sama saudaranya. Jadi 8 orang kita rencana insya Allah ke Pangalengan. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Jadi kita berangkat dari jam 5.30, kita berangkat jam Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita menyelusuri jalan ya, mau ke Megamendung. Jadi agak telat sedikit ya. Jadi kita menuju Sumarekon. Jadi perjalanan kita dimulai dari Jalan Kolonel Ahmad Syam di Bogor Baru, menuju ke arah Sumarekon, Bogor. Kenapa lewat jalan ini? Karena menghindari jalur tajur yang mungkin padat. Nah, kita juga baru pertama ini nanti lewat Sumarekon. Kita akan lihat suasana jalannya bagaimana. Kayaknya sih bagus ya. Kita menuju Sumarekon ya. Alhamdulillah jam 6:10 tadi kita berangkat. Ini jadi di depan Wahyu, kemudian Pak Yadi, terus Redi, Pak Dedi, dan di belakang penyapu Mang Hamdan. Ini nggak khawatir di belakang sih ini bawa styrofoam, bawa cumi, karetnya. Kalau cat karet mah karet pakai karet ban, saya isi bensinnya agak susah. Sebelah kiri adalah pintu masuk tol untuk kendaraan mobil ya, dan kita ambil sebelah kanannya. Terus kita ketemu bundaran, kita ambil jalur ke kanan. Ini adalah jalur Sumarekon Bogor ya. Lokasinya cukup luas banget, gede banget, nggak tahu seberapa hektar ini, dan bingung juga bisa membebaskan lahan yang segitu besar ya. Nah, ini juga menuju Megamendung kita pertama kali, belum pernah sebelumnya. Biasanya lewat Tajur, nggak nyadar sebenarnya. Jadi kita itu udah kebiasaan lewat Tajur. Ada jalan lewat sini yang enak, sepi. Kita nggak sadar, nggak tahu ya. Jadi lewat jalan ini tuh atas saran Bang Wahyu, udah kita lewat Sumarekon aja katanya. Oh iya, kita juga baru sadar bahwasanya ada jalan alternatif yang sangat bagus, jalannya mulus, pemandangannya enak, tidak terlalu crowded di Sumarekon ini. Ya, kita lihat sendiri tuh. Sisi kanan ada sisi compact casternya, dan masih banyak lahan yang belum dibangun ya kayaknya. Di sini juga dimanfaatkan oleh warganya untuk olahraga pagi. Kita nikmati perjalanan. Ya, banyak yang melakukan olahraga ya. Asik buat speeding di sini sebenarnya. Tapi ya kecepatan paling juga bisa 60 km per jam. Enak lewat sini, ternyata sepi, tembus Megamendung. Tapi kalau sudah pada tahu mungkin nanti jadi macet ini jalan. Apa karena masih pagi ya jadi nggak rame?
yang orang yang olahraga pagi. Kita lihat sebelah kanan sudah ada perumahan yang sudah dibangun, rumah tinggal, dan ya ini paving blocknya juga transisinya cukup enak ya, cukup halus, enak sekali jalannya ini buat jalur alternatif. Baru pertama ke sini, enak juga jalannya. Pertama jalan. Cukup jauh juga ini kita mengitari Sumarekon Bogor ini, sangat luas sekali. Belum ada tanda-tanda mau ada jalan keluar. Kita lihat kecepatan motor rata-rata cukup kencang-kencang di sini, pada speeding semua. Kita tetap lari di 40-50 km per jam saja, mengimbangi senior kita. Wah, sangat cepat. Itu bisa lari sekitar mungkin 70-80 itu tadi ya. Dan akhirnya kita udah sampai keluar di jalur perkampungan nih. Kita lihat, jalannya sudah mulai berbeda dengan yang tadi, penuh lubang dan mendaki. Kita lihat ya, jalannya sangat banyak lubang. Ini tanggung jawab Pemprov apa Pemkap? Kayaknya sih Pemkap ya. Kalau Pemprov tinggal diadukan aja ke Pak KDM. Loh, jalan di sininya masih belum rapi ya. Ya lumayan lah. Naik motor. Ya, cukup dingin ini suhunya. Kita sekitar mana ya? Bukan sih. Cakep jalannya. Terowongan gelap bambu, yes, mantap. Asiknya touring begini, asik. Aduh. Masih di jalur alternatif dari Sumarekon ke Megamendung ini ya. Kita speeding bareng-bareng rame-rame ini. Cukup ramai juga yang naik ke atas. Kita lihat jalannya. Waduh, mepet banget ini. Udah jalan. Kepotong lagi dia. Ya, jalannya berliku-liku, khas pegunungan. Menurun terus. Mantap jalannya. Ramai juga yang ke atas ya. Ini jalanan cukup ramai, jadi kita nggak bisa mendahului mobil yang di depan. Selain berliku-liku, sudah mulai rapat sama padat penduduk ya, jadi kita harus hati-hati. Kita lihat agak kesulitan. Ya, akhirnya kita bisa melewati Grand Livina tadi menuju ke pertigaan Megamendung. Kita sudah sampai di pertigaan. Jalan utama.
Ini teman-teman ketinggalan ada di belakang sih. Menjelang masuk ke ini cuacanya tambah dingin asli. Aduh, pagi yang cerah. Kita menjelang masuk ke perkebunan gunung Mas. Oh masih jauh. Nah sebentar lagi sebenarnya udah dong rest area tuh. Oke, nah udah rest area. Udah mulai tambah dingin. Itu olinya kalau kayak gitu 5 kilo nambah oli tuh. Tambah dingin. Jadi kalau pakai sama yang satu ya susah untuk dingin ya. Misalnya kiri, kanan kan potong aja. Allah. Iya ya sama saya. Ya mah. Kanan enggak maju mundur. Oh iya, perjalanan kali ini kita dari Bogor itu terus ke Cianjur, dari Cianjur terus ke Raja Mandala, kita belok kanan menyelusuri Waduk Saguling. Nanti kita tembus-tembus ke arah Pasir Jambu Ciwidey. Itulah nanti terserah nanti Om Dali yang mengarahkan. Kita juga nggak hafal jalurnya. Kita nanti ngikut petunjuk arah dari Mang Dali ya. Oke. Kaos puncak perkebunan Gunung Mas. Banyak rider-rider sekarang Mas. Sayangnya di pinggir jalannya banyak yang jualan ya jadinya kotor lagi. Nah ini perkebunan teh Gunung Mas. Dingin. Jalur puncak ini jalur favorit buat riding karena selain pemandangannya yang bagus, juga enak buat cornering, banyak tikungan dan tanjakan serta turunan. Apalagi sekarang misalnya penjual-penjual yang di pinggir-pinggir jalan itu sudah dihapus, walaupun akhirnya tumbuh lagi pakai gerobak di sepanjang jalan puncak Cisarua ini.
tambah dingin. Enak bisa-bisa nih. Tidak panas. Tarikannya motor enak lagi. Tuh. Rider-rider pada ngopi dulu menikmati suasana pagi di atas. Ya. Pagi ini alhamdulillah puncak cukup lancar. Mungkin karena ini hari liburnya cuti bersama, jadi swasta mungkin tidak libur. Jadi cukup lancar ya di kawasan puncaknya, tidak terlalu macet. Atau mungkin juga karena kita berangkat terlalu pagi. Oh ya, video vlog kali ini saya menggunakan kamera handphone yang ditaruh di bracket di dada ya, dan handphonenya kamera Tecno Camon 4 Pro, dan makanya kadang gambarnya agak turun ke bawah dan berubah-berubah gitu. Lupa di setting karena sambil jalan nyalainnya harusnya yang white 2 0,6 biar dia tampakannya lebih lumayan. Ada dokumentasi nggak kayak di teater gagal total. Nah ini kita sudah sampai di tahun, masih tahun, udah rapi sekarang, udah diberes-beresin. Depan motornya Mas Wahyu pakai Scoopy, Pak Yadi menggunakan Vario 125, di depan Mang Hamdan pakai Beat, saya sendiri pakai Vario 150, Pak Dedi menggunakan Aerox 155, dan Mas Redi menggunakan Beat juga. Menuju puncak pas kita. Tambah dingin. Untuk sound audionya kita pakai mikrofon merek apa itu ya, cuma kayaknya penempatan posisinya masih sering ini jadi suaranya nggak jelas, karena kalau nggak pakai mikrofon ini pasti noise-nya akan banyak sekali. Ini juga ya sudah lumayan lah buat koleksi video pribadi perjalanan kita menuju ke Pangalengan. Ini sudah mulai turunan kayaknya. Tambah dingin asli ini. Nah, pakai rompi padahal pakai jaket, pakai rompi. Tadi saya mau pakai jaket yang itu, cuma ada resletingnya dan resikonya yang itu kalau kena gerimis keringnya lama. Padahal yang anget itu. Nah, ini saya pakai jaket freestyle ya, freestyle sama rompi hiker juga. Ini jalanan sudah mulai menurun ya, jadi bisa jadi kecepatan cukup kencang. Nanti kita menggunakan rem berganti-ganti nih, depan dan belakang. Oh, jadi asap stroberi sini. Kita telah menuju ke 40 km, 40 lewat 40 km,
Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lewat 17, 7, pukul 7 lewat 7 ini. Karena jam di motor, lupa saya bawa jam juga, jam tangan. Jam lewat 10 menit settingan di motor ini. Kita menuju puncak pas ini. Iya. Dan mulailah turunan siapa ini? Puncak pas, kita sudah sampai puncak pas. Kita stop dulu. Ya. Kita turunan.